Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang ini rekaman kita yang ketiga atau pertemuan kita yang ketiga dalam mata kuliah Dasar Sistem Informasi atau DSI. Baik, untuk yang bahasan kali ini adalah kenapa komponen-komponen sistem informasi penting. Komponen sistem informasi adalah people, hardware, software, communication and network, data resource, policy and procedure, data storage, data revive, update, transformation. Nah, dari uraian di atas tersebut, people yaitu termasuk lingkungan perusahaan, software yaitu aplikasi, ya. Kemudian ada hardware, ya, atau perangkat keras. Software yaitu aplikasi, ada operating system dan juga aplikasi. Kemudian communication network digunakan untuk menyebarkan informasi yang telah diolah. Data resource itu berarti sumber data yang belum diolah atau bahan baku. Itu oke. Berikutnya information system atau IS versus information technology. IS atau information system adalah semua komponen dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan informasi dan fungsi untuk organisasi. Teknologi informasi adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan manajemen data, yaitu tadi kumpulan yang disebutkan tadi. Kemudian menurut teori sistem informasi dan sistem informasi tadi secara berurutan dapat diakses, berbasis kertas dan internet. Oke, tetapi lebih fokus pada pengolahan data berbasis komputer atau CBIS. Oke. Baik, berikutnya sifat sistem informasi tidak harus kompleks. Tidak harus kompleks itu ya disederhanakan, ya. Sederhanakan yang mungkin untuk yang rumit-rumit kita bikin formulasi atau algoritmanya. Kemudian berikutnya bisa saja menggunakan berupa komputer. Dalam hal ini sistem informasi diolah dalam berkas atau bikin pangkalan data atau juga database. Maka keluarannya adalah laporan harian penjualan, ya, contohnya itu salah satu transaksi. Pertanyaan utama bagi manajer, bagaimana mengoptimalkan return perusahaan dari investasi sistem informasi, ya. Bagaimana mengoptimalkan keuntungan perusahaan dari investasi sistem informasi. Tentu saja ini harus lebih efisien, ya. Sistem informasi dapat memecahkan masalah-masalah yang rumit sehingga lebih menjadi efisien. Oke. Kita bisa lihat gambar ini, ketergantungan antara organisasi dan sistem informasi. Strategi bisnis, ya, yang paling kiri itu strategi bisnis, aturan atau proses, ya. Kemudian berikutnya adalah software, ya, ketergantungan, ya, ada saling ketergantungan. Kemudian membentuk database, kemudian link juga ke dalam telekomunikasi untuk dipompakan atau disebarluaskan, ya. Kemudian dalam hal ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Oke.
organisasi sistem informasi. Oke, berikutnya ada 5 faktor yang dipertimbangkan dalam menilai dampak teknologi informasi pada perusahaan bisnis, pertumbuhan internet dan bertemunya teknologi. 2. Transformasi bisnis enterprise. 3. Pertumbuhan ekonomi yang terhubung secara global. 4. Pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu dan informasi. 5. Munculnya perusahaan digital. Ya, jadi tadi ada 5 faktor. Yang pertama, pertumbuhan internet, yaitu perkembangan penggunaan internet. Misalnya contohnya adalah ketika kita akan membuka e-commerce, kita harus tahu pengguna internet di satu country atau di negara itu ada berapa. Ya, disegmentasi lagi, bisa juga dengan berapa usia penggunanya dan apa kebutuhannya. Mungkin hanya bisa saja hanya browsing ya, tapi tentu saja itu akan menambah dari pangsa pasar atau untuk penyelenggaraan e-commerce. Kemudian di sini transformasi bisnis enterprise, ya transformasi bisnis enterprise seperti misal pendirian perusahaan pemula atau rintisan atau startup, baik secara global dengan cara dengan cara melalui web. 4. Pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu dan informasi. Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu dan informasi adalah di mana pengetahuan tadi menambah daya saing atau daya dobrak atau daya saingnya untuk perekonomian ya. Kemudian 5. Munculnya perusahaan digital. Tentu saja perusahaan digital tentu saja akan mendukung ya, karena sifatnya digital berarti bisa seketika bisa dirubah-rubah. Oke, baik, kita teruskan. Perusahaan digital atau digital firm. Perusahaan digital adalah perusahaan yang semua hubungan bisnis yang signifikan seperti pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja dapat dimediasi dan dihubungkan secara digital. Proses bisnis inti atau core daripada bisnis proses diselenggarakan melalui jaringan digital, menjangkau seluruh organisasi atau menghubungkan jumlah organisasi. Berikutnya, sistem informasi lebih luas daripada komputer. Ya, di sini kita lihat ada dalam gambar lingkaran ini. Jadi ada organisasi, ada teknologi, ya, kemudian ada manajemen, dan di tengah sendiri bulatan tengah itu menjadi sistem informasi. Ini semuanya ada keterkaitan internal dan organisasi, internal dan manajemen teknologi. Itu saja ada keterkaitannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk bisnis atau apa yang harus dilakukan dengan bisnis profesional tadi. Ya, jadi apa yang diketahui tentang bisnis profesional? Yang pertama, foundation konsep atau perilaku serta technical bisnis dan konsep teknis, bisnis dan manajerial. Business application, penggunaan utama buyer atau IS the organization. Oke, baik, berikutnya. Oke. What does it do for the business? Apa information system dilakukan untuk bisnis? Ya, oke, yang paling atas adalah information system atau support
maaf nggak kelihatan nih, support ya strategis ya, kemudian yang berikutnya support bisnis, kemudian yang paling bawah yaitu support bisnis proses dan operasional. Ya, how is business being used, bagaimana digunakan untuk bisnis sistem informasi tadi ya. Ini lihat ada saling keterkaitan antara lingkungan ya, lingkungan atau masyarakat global dengan lingkungan internet ya. Berikutnya ini digunakan untuk re-engineering atau rekayasa ulang internal business process, kemudian inter collaboration system support, communication and coordination, collaboration among team and work group, virtual item. Berikutnya adalah ya di mana ada transaksi elektronik e-commerce, bisa B2B, C2C dan untuk pertemuan 3 cukup sampai di sini. Selamat sore dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.